Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Karena Engkau Tuhan menyertai kami di malam ini, kami boleh mengambil tenaga yang baru, dan pada pagi ini Tuhan bangunkan kami dalam keadaan sehat. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom buat saudara-saudara kami dimanapun berada pada saat ini. Biarlah kita sebelum beranjak untuk melanjutkan aktivitas kita di hari ini, kita mendengarkan renungan harian dari HKBP Jambi, Sabtu tanggal 23 Agustus 2025. Nats kita diambil dari Daniel 11 ayat 32. Begini dikatakan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Sekian pembacaan nats kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini mengatakan tetap setia kepada Tuhan. Apakah kesetiaan itu penting dalam kehidupan orang percaya? Tentu saja penting. Menjadi orang yang setia adalah hal yang perlu dilakukan oleh seluruh orang percaya. Kesetiaan merupakan kualitas hidup yang harus ada di dalam diri orang percaya. Ada banyak pemahaman yang dangkal dan keliru tentang kesetiaan kepada Tuhan. Bahwa ketika kita taat dan setia, kita terbatas dari permasalahan dan penderitaan. Akan tetapi Alkitab mengajarkan bahwa ketika kita taat dan setia, kita juga akan mengalami tantangan, pergumulan, dan penderitaan serta ujian terhadap iman kita kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nats kita hari ini ada dua kelompok yang dibicarakan oleh Daniel, yaitu mereka yang melanggar perjanjian dan mereka yang mengenal Allah. Orang-orang yang melanggar perjanjian adalah mereka yang mengingkari perjanjian yang telah dibuat dengan Allah, yaitu orang-orang yang tidak setia kepada hukum Allah dan memilih jalan duniawi atau bersekutu dengan penguasa yang menindas. Sementara orang yang mengenal Allah menunjukkan pada orang-orang yang tetap setia kepada Allah dan mempertahankan iman mereka meskipun mengalami penganiayaan. Mereka akan kuat dan bertindak meskipun mereka menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Mereka tetap teguh dalam iman dan tetap setia kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil, kita dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan supaya kita setia dan taat kepadanya secara total. Untuk mengalami penggenapan janji-janji Tuhan dibutuhkan kesetiaan, bukan hanya dalam kurun waktu tertentu, melainkan sampai akhir hayat. Kesetiaan tak datang dengan sendirinya, melainkan perlu dilatih setiap hari, karena kesetiaan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau keadaan apapun.
Agar bisa menjadi orang yang setia, diperlukan ketaatan. Kesetiaan dan ketaatan merupakan satu kesatuan yang tak bisa terpisahkan. Dalam keadaan apapun, tetaplah setia kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan, setialah kepadanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari bersama-sama mewujudkan kesetiaan itu melalui perbuatan, bukan hanya perkataan semata. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan tetap menyertai kami. Dan biarlah kami Tuhan, apapun yang kami hadapi, bisa kami tetap setia menghadapi dan tetap kami Tuhan berpegang kepada firman-Mu yang sudah kami dengar. Oleh karena itu Tuhan, begitu banyak pergumulan, persoalan yang kami hadapi. Biarlah kami Tuhan tidak mundur dari Engkau. Biarlah kami tetap setia di dalam apapun yang kami hadapi. Kalau kami setia, Tuhan akan menolong kami, menuntun kami, dan melepaskan dari masalah-masalah dan pergumulan yang kami hadapi. Karena Engkau Tuhan adalah mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan iman kami supaya kami bisa untuk menghadapinya. Dan juga Tuhan, pada saat ini kami tak lupa membawakan anggota jemaat-Mu, khususnya Tuhan pada saat ini yang sedang duka, bahkan yang dalam keadaan sakit, supaya Engkau Tuhan melihat mereka, mendengarkan keluhan mereka, memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit, supaya mereka Tuhan bisa dengan senang hati, bisa dengan bergembira memuji memuliakan Engkau. Bahkan keluarga mereka yang menyayangi, biarlah Engkau Tuhan memberikan damai yang daripada Engkau, supaya mereka Tuhan selalu menyayangi yang mereka kasihi. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat saudara kami.